Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. 5 karakter SDA salam: religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, gemar membaca. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 3 yang Papa Uji banggakan, mudah-mudahan kalian sehat semua dan juga mudah-mudahan orang tua kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan belajar tentang kisah para nabi atau kisah keteladanan Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelumnya mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mengisahkan keteladanan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra daripada Nabi Yakub alaihissalam dan beliau juga cucu daripada Nabi Ishak alaihissalam. Ya, beliau mempunyai seorang ibu bernama Rahil, ya, dan mempunyai seorang adik bernama Bunyamin. Sebenarnya Nabi Yusuf ini mempunyai banyak saudara, tetapi berbeda ibu, ya. Di dalam salah satu Qisasul Anbiya, jumlah saudaranya itu sebanyak 11 orang, ya, termasuk daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, pada usia yang ke-12 tahun, ya, usia 12 tahun, Nabi Yusuf ditinggal pergi atau meninggal ibunya, ya. Sehingga Nabi Yusuf dan adiknya bernama Bunyamin itu dalam keadaan yatim. Ya, ada keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Salah satunya Nabi Yusuf itu lebih ganteng, ya, lebih tampan daripada saudara-saudaranya, badannya tegap dan memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Sehingga Nabi Yakub alaihissalam, ayahnya, itu mempunyai perlakuan tersendiri dengan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, sejak kecil. Malah ditambah lagi ketika Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Jadi Nabi Yusuf pernah bermimpi, di dalam Al-Quran diabadikan bunyinya seperti ini. Ya abati inni ro'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamaru lisajidin, katanya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi, ya, melihat 11 bintang, matahari, bulan, kulihat semuanya itu bersujud kepadaku, wahai ayahku, katanya. Kemudian ayahnya menghampiri Nabi Yusuf dan berbisik, jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka engkau akan selamat, kata ayahnya. Baik wahai ayah, ya. Di lain waktu, setelah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, Nabi Yusuf alaihissalam semakin kelihatan, ya, kenabiannya, sehingga ayahnya itu sangat menjaga sekali kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang terjadi? Yang terjadi semua saudara-saudaranya iri kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sampai mereka merencanakan niat jahat ingin menghilangkan nyawa daripada Nabi Yusuf alaihissalam dengan cara berpura-pura mengajak Nabi Yusuf pergi mengembala bersamanya. Ya, di pengembalaan kambing itulah Nabi Yusuf akhirnya dimasukkan ke dalam sebuah sumur dan ditinggalkan. Tetapi bajunya itu yang sudah dicopot dibawa ke rumah dan dilumuri darah serigala dan diserahkan kepada ayahnya. Dan berkata bahwa Nabi Yusuf alaihissalam sudah meninggal dunia diterkam oleh serigala. Ya, ayahnya sangat tidak percaya dengan cerita itu, namun dia menerima dengan ikhlas. Dan akhirnya menangis sampai Nabi Yakub pun buta. Nah, kembali ke cerita Nabi Yusuf yang ada di dalam sumur. Nabi Yusuf di dalam sumur itu sendirian dan dia berdoa,
agar diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datanglah rombongan kabilah ya melewati wilayah itu dan mengambil air di sumur itu. Begitu dia timba dan dia ambil, ternyata yang didapatkan bukan air melainkan manusia yang begitu tampan ya, yang usianya masih belasan tahun, yang akhirnya Nabi Yusuf dibawa ke Mesir. Begitu nyampe ke Mesir, ternyata Nabi Yusuf dijual oleh mereka dan dibelilah Nabi Yusuf oleh pembesar Mesir yang bernama Kitfirul Aziz dan diurus dan diangkat menjadi anaknya. Setelah besar, Nabi Yusuf diurus oleh Kitfirul Aziz dan ibunda angkatnya bernama Siti Zulaiha. Karena saking tampannya sampai-sampai Siti Zulaiha pun tertarik kepada anak angkatnya dan timbullah fitnah yang mengakibatkan Nabi Yusuf dipenjara. Di dalam penjara itu Nabi Yusuf mampu menakwilkan mimpi seseorang ya yang dipenjara atau pegawai kerajaan, dan dia bisa menakwilkan mimpi Raja Mesir, dan akhirnya Raja Mesir pun memberikan kesempatan kepada Nabi Yusuf dibebaskan dan diangkat menjadi menteri untuk merencanakan kesejahteraan di 7 tahun yang akan datang. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam berhasil ya memberikan menjalankan perintah Raja Mesir, sampai-sampai negara yang dimiliki oleh ayahnya itu Nabi Yakub meminta bantuan kepada kerajaan Mesir, yang ternyata yang datang adalah kakak-kakaknya yang telah berbuat zalim kepadanya ya. Kemudian satu kali dia dikasih, kedua kalinya dia dikasih bantuan dengan syarat agar adiknya yang bernama Bunyamin itu dibawa, karena mereka tidak tahu kalau itu adalah Nabi Yusuf. Maka dengan berhati-hati dibawalah Bunyamin dengan izin yang sangat ketat dari ayahnya. Dibawalah dia ke Mesir dan Bunyamin bertemu dengan kakaknya yang bernama Nabi Yusuf. Sejak saat itulah akhirnya tahu kakaknya bahwa Nabi Yusuf masih hidup dan dia meminta maaf kepada Nabi Yusuf, dan akhirnya Nabi Yusuf memaafkan kakak-kakaknya itu ya. Dan akhirnya Nabi Yusuf menitipkan bajunya untuk diberikan kepada ayahnya bernama Yakub supaya diciumkan dan ditempelkan ke mata, dan akhirnya subhanallah mata Nabi Yakub yang tadinya sudah buta bisa melihat kembali ya. Luar biasa ya, itulah izin Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata batin kita kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kesabaran daripada Nabi Yusuf menerima cobaan. Kemudian kita juga harus memohon dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga disiplin dan juga tepat waktu dalam berbagai hal ya. Dan yang terakhir, bahwa kita sebagai siswa dan siswi harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu saja, mungkin barangkali kalian boleh dilihat atau boleh membaca bukunya ya, dibaca dengan lengkap. Mudah-mudahan cerita Papa Oji bisa melengkapi atau juga bisa mewakili cerita di buku ya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.